Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, sahabat Inspiri. Ketemu kembali kita dalam acara Ngobras, ngobrol cerdas dari Inspiri Production di Inspiri Channel. Sesuai dengan dari hasil voting, kita masih tetap akan membahas mengenai investasi alat-alat kesehatan di masa pandemi saat ini. Untuk kali ini kita akan bersama dengan narasumber seorang praktisi di alat kesehatan di Indonesia yang juga merupakan seorang entrepreneur di bidang logistik yang sebelumnya beliau juga menjabat selain di BUMN alat kesehatan, distributor alat kesehatan, beliau juga di BUMN logistik nasional terbesar. Bersama kita ada Bapak Asrul Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Asrul? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Asrul, selamat datang di Ngobras, ngobrol cerdas dari Inspiri Production. Kami melakukan obrolan ini dengan tema yang kita lempar kepada audiens kami dengan cara voting. Dari hasil voting itu kita mengerucut kepada investasi di masa pandemi untuk alat-alat kesehatan di Indonesia. Karena kami melihat Pak Asrul adalah praktisi yang dengan pengalaman banyak dan luas di beberapa bidang, kami hadirkan Pak Asrul di sini. Mungkin sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin Pak Asrul bisa menyampaikan pandangan secara umum dulu Pak mengenai alat kesehatan di masa pandemi ini, opportunity dan tantangannya seperti apa. Silakan Pak Asrul. Terima kasih Pak Supri sudah diundang untuk ngobrol bareng di Obras ini. Mengenai investasi alat kesehatan, menarik sih Pak Pri sebetulnya. Ya. Menarik, sangat menarik untuk Indonesia karena Indonesia itu ya alat kesehatan itu belum fokus terhadap investasi dalam negeri. Masih sifatnya trader gitu Pak. Teman-teman itu pengusaha alat kesehatan itu relatif sebagai sole agent dan belum membangun bisnis hulunya. Itu memang menjadi PR dunia medical devices Indonesia. Tapi di pandemi ini automatically sepertinya karena hampir semua negara itu memang harus bisa mandiri untuk kebutuhan alat kesehatan dalam negerinya karena semua butuh. Kebutuhan itu cukup lumayan. Memang impor masih ada. Tapi dengan adanya kondisi ini pemerintah lebih concern dan juga pengusahanya lebih concern nih saat ini dengan adanya pandemi ini. Jadi banyak seperti misalnya APD. Jadi garment otomatis bikin APD. Tadinya kita impor, sekarang hampir semua bikin APD. Ternyata bisa. Kemudian rapid test. Tadinya kita impor, sekarang udah ada rapid test lokal. Dan kita ternyata bisa. Nah ini terus nih ventilator gitu ya. Kemudian sekarang tempat tidur sudah hampir Indonesia semua dan itu bisa diserap di Indonesia. Jadi nggak butuh lagi impor lah gitu ya. Mungkin memang untuk barang-barang yang high teknologi mungkin harus ya. Karena kita harus bisa sharing knowledge dulu untuk mempelajarinya. Tapi untuk beberapa hal yang kebutuhan di masa Covid ini sudah mulai nih. Udah mulai Indonesia udah teman-teman pengusaha medical devices itu udah pikir gue bikin pabrik deh saat ini. Barangkali 2-3 tahun ke depan seperti itu. Begitu juga dengan BUMN-nya. Gitu. Sudah ke sana nih. Jadi bergeser tadinya kita itu sole agent, importer. Iya, sekarang menjadi manufacturer, terus ke arah ke manufacturer. Jadi udah ke hulunya gitu. Nah, ini yang membuat kita bisa mandiri di medical devices untuk Indonesia. Kalau tidak kita sangat tergantung dari luar. Nah ini mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan ini pemerintah itu udah mulai concern ya. Barangkali dalam segi kemudahan-kemudahannya, perizinan, kemudahan perizinan, kemudian juga insentif untuk teman-teman industri tax holiday misalnya gitu ya. Untuk teman-teman industri alat kesehatan mulai gitu seperti itu. Kemudian juga dibukanya peluang-peluang pengadaan pemerintah yang lebih concern untuk buatan-buatan dalam negeri gitu ya. Itu udah mulai. Dan memang selain
niat dari pemerintah juga untuk membuat kemandirian terhadap medical devices, juga niat dari pengusaha yang memang impor juga nggak mudah-mudah banget saat ini karena semua negara itu mengalami pandemi kan gitu. Jadi mau nggak mau mulai ya berusaha di Indonesia sendiri membangun manufaktur atau ya bisa sinergi dengan beberapa manufaktur yang sudah ada seperti garment dengan APD seperti itu ya, dan seperti itu. Nah ini saatnya dimulai kemandirian untuk alat kesehatan bagi masyarakat, bagi bisnis medical device di Indonesia. Sebentar Pak Asrul, tadi disampaikan bahwa selama ini kita Indonesia ini sangat tergantung kepada pihak luar. Kita hanya sebagai sole distributor atau importer. Nah, faktor apa Pak? Sebetulnya di Indonesia sendiri kan taipan investor kan banyak yang mengembangkan industri rokok lah, itu kan terbesar di Indonesia. Kenapa para entrepreneur Indonesia yang besar-besar ini belum tertarik dengan industri di alat kesehatan Pak? Apakah karena teknologinya atau karena pasarnya sudah sedemikian dikuasai oleh asing gitu? Sebenarnya menariknya gini, kalau kita bicara bisnis kesehatan, maka ada dua, ada preventif, ada kuratif gitu. Dan kalau pasar kuratif itu, dibilang kebutuhan itu kita nggak layak nanya, nggak ada yang butuh sakit kan. Jadi yang kita selalu belajar itu antara supply dan demand gitu ya, itu elastisitas dari pasar itu nggak bisa kita jadi jaminan. Tapi yang dilupakan oleh teman-teman itu ternyata rasio rumah sakit kita, tempat tidur kita, dokter kita, perawat kita itu nggak sesuai dengan jumlah manusia yang ada di Indonesia. Nah itu yang saya rasa menjadi hilang gitu loh, menjadi hilang gitu loh. Kalau misalnya minum bisa digalakkan minum dua kali sehari, jadi 8 liter, jadi 10 liter itu bisa ya. Tapi kalau yang namanya sakit kan nggak bisa seperti itu kan. Tapi mereka lupa bahwa rasio kondisi pelayanan kesehatan Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia itu timpangnya jauh. Jadi kita masih butuh pengembangan. Yang sekarang itu 2.800 rumah sakit nggak cukup bagi Indonesia, nggak cukup karena manusianya 270 juta. Jadi kita perlu entrepreneur sekarang itu barangkali jadi melek lah gitu ya. Nah, kemudian juga masalah perizinan. Memang perizinannya selain mendirikan pabriknya itu izinnya rada susah, izin produknya juga harus ini juga susah gitu ya. Untuk selama ini ya untuk izin pabrik sama izin produk barangkali harus 1 tahun sampai 2 tahun setengah. Nah itu kan harus yang dipangkas tuh ya. Jadi untuk seperti produk masker gitu-gitu harusnya udah ya Indonesia lebih mudah. Indonesia lah gitu kan. Yang nggak masuk menyentuh tubuh itu saya rasa yang nggak usah sulit banget lah. Gitu. Kalau mau menarik para entrepreneur, para pebisnis, para investor itu lebih melirik pasar dalam negeri medical devices ini. Dan memang dari tinjauannya pun pasar market medical device Indonesia itu sampai saat ini belum ada yang memfikskan berapa sih pasarnya sebetulnya di Indonesia. Padahal sangat luar biasa. Jadi jawaban singkatnya tadi adalah justru awareness para entrepreneur yang belum melihat opportunity bahwa di Indonesia itu sebetulnya marketnya sedemikian besar, kebutuhannya terhadap medical devices masih sangat luas karena jumlah penduduk. Bagaimana dengan teknologi Pak? Apakah kita bisa mengejar teknologi dibandingkan dengan tidak usah jauh-jauh negara tetangga di seputar ASEAN gitu? Sebenarnya bisa. Jadi banyak R&D di teman-teman misalnya di universitas di ITB, di Unhas gitu ya, teman-teman teknik akademisi. Ya akademisi itu bisa lah. Ya kita nggak usah yang terlalu high gitu. Tapi kalau untuk sekitar pasien monitor gitu ya, Doppler yang gitu-gitu ya bisa. Saya rasa bisa. No problem. Cuman masalahnya bagaimana support pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri. Karena anggaran belanja pemerintah terhadap kesehatan harus diarahkan ke situ agar produk dalam negeri menjadi pilihan utama sehingga bisa hidup.
gitu. Tapi kalau tidak ada concern dari pemerintah secara jelas, malah ya yang menjadi kendala adalah harga. Harga. Tentu yang di dalam ekonomi upscale-nya itu masih kecil. Kalau kita berbanding dengan China gitu ya, dengan teman-teman India gitu, mereka udah mencapai dunia. Jadi ekonomi upscale-nya udah besar dan harganya pasti lebih murah, lebih terjangkau. Tapi saya rasa hampir semua negara seperti Korea itu mensupport produk lokalnya secara penuh supaya untuk bangkit. Termasuk jadi, pemerintahnya saya. Iya, pemerintahnya gitu. Jadi harga nomor 2 jadinya gitu loh. Tapi kalau harga menjadi nomor 1, nah itu jadi ribet karena kita akan berhadapan kalau untuk yang produk-produk yang tidak high tech gitu ya, yang biasa, yang low end gitu, kita akan berhadapan dengan ekonomi upscale-nya tadi. Tapi kalau yang high tech, nah ini kan problem kita. Kita belum ada badan kajian dari pemerintah yang bekerjasama dengan universitas maupun R&D teman-teman yang alat kesehatan untuk guyup melakukan investasi R&D terhadap yang high teknologi. Itu belum kan gitu. Jadi kalau seandainya kita mau bikin digital radiograph, nah itu agak grogi juga kita gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa jarum suntik, saya rasa ya kita nggak perlu impor lah. Itu ya biasa aja sebetulnya. Oke, Pak Asrul. Jadi sebetulnya kesimpulannya adalah market sedemikian luas, kesempatannya masih terbuka luas karena jumlah penduduk kita luar biasa. Kemudian dari sisi teknologi kita bisa bersaing dengan negara-negara paling tidak di sekitar ASEAN, kita masih bisa bersaing. Kemudian yang kita butuhkan sebetulnya adalah dukungan dari pemerintah mengenai perizinan dan tax holiday semacam itu untuk cutting price, saya kira ya, untuk supaya harganya kompetitif dengan produk kompetitor, saya kira begitu. Teman-teman sahabat Inspire, sekilas tadi mengenai investasi alat kesehatan medical devices di Indonesia, bagaimana market, kesempatan, teknologi, tantangan, dan harapan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk berkembangnya market ini di negara kita tercinta ini. Kita akan lanjutkan lagi sesudah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspire, kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam acara Ngobras Inspire Production bersama narasumber Bapak Asrul Sani. Tadi kita sudah sempat bahas bahwa sebetulnya opportunity atau kesempatan untuk bisnis investasi alat-alat kesehatan atau medical devices di Indonesia sedemikian besar dan luasnya karena kebutuhannya dengan jumlah penduduk kita yang hampir 300 juta ini, dan supply alat-alat kesehatan masih jauh gapnya. Dan dengan masa pandemi ini mungkin merupakan kesempatan para entrepreneur untuk mengembangkan manufacturer alat kesehatan di negaranya sendiri. Masih bersama dengan Pak Asrul. Pak Asrul, melanjutkan tadi, Pak Asrul sempat menyampaikan bahwa kesempatan itu sebetulnya ada dua untuk medical devices. Untuk kuratif, yang tidak bisa dihindarkan dan ini merupakan satu keharusan untuk dipenuhi kebutuhannya, dan preventif. Seolah-olah terdengar bahwa preventif ini adalah pencegahan, adalah prioritas berikutnya. Tapi mungkin ada pandangan lain dari Pak Asrul mengenai preventif, kebutuhan preventif mengenai alat kesehatan ini di negara kita, Pak. Silakan, Pak. Menarik ya kalau bicara preventif karena untuk budgetnya pun kita belum melihat sebetulnya di negara Indonesia. Tapi kita coba menggalinya ya. Kalau kuratif, tentu segmen pasarnya itu adalah orang yang sakit. Ya. Kalau preventif orang sehat semua gitu. Jadi dari pasar yang kebutuhannya aja itu udah beda jauh sebetulnya. Gitu. Antara yang kuratif sama preventif gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ini menjadi fokus kedua kali ya. Kita pertama masuk ke industri yang preventif, nextnya kita masuk ke industri yang healthcare yang masuk ke yang kuratif dulu, baru nanti kita masuk yang preventif. Preventif ini sama, ada yang high end, ada yang low end seperti itu. Nah, ini pasar yang cukup saya bilang bukan orang sakit tapi semuanya gitu. Jadi
bagaimana ada kisah suksesnya gitu. Bagaimana kita dulu nggak kenal yang namanya untuk cek gula darah. Oh, oke. Ya. Ya. Sekarang siapa yang beli? Bukan orang sakit. Yang beli itu siapa? Bagaimana, saya nggak nyebutkan satu merek gitu ya, tapi cek gula darah itu bagaimana bisa booming selama waktu 5 tahun belakangan ini gitu. Karena udah mulai orang ngecek sendiri kan, gula darahnya, kemudian tekanan darahnya, ya, kemudian kolesterolnya, udah. Dan itu pasarnya ya berkali-kali dari yang sakit, karena akan dibawa oleh, ada di tasnya para pengusaha, tasnya para teman-teman yang bekerja, gitu ya. Ada di setiap rumah orang Indonesia, kan itu kan luar biasa gitu. Gitu. Kita udah melihat pasarnya jadi lebih besar kalau kita masuk ke segmen preventif. Oke, sebentar Pak Asrul. Tadi di depan Pak Asrul menyampaikan bahwa untuk market preventif budgetnya pun kita belum tahu gitu. Dalam hal ini apakah budget dari Kementerian Kesehatan pemerintah kita atau budget rumah tangga masing-masing untuk spending membeli alat-alat untuk preventif? Keduanya. Oh, keduanya. Karena kan ketika kita preventif, maka ada pola yang kita edukasi. Itu menjadi penting. Ya, home care itu jadi penting gitu. Ya, untuk itu. Jadi ada yang kita edukasi, lu bisa sendiri loh melakukan ini. Kayak gitu ya. Sekarang apalagi didukung dengan adanya startup untuk konsultasi ke dokter gitu ya. Nah, itu menjadi hal-hal yang home care itu menjadi penting jadinya. Dan itu kita perlu edukasi ya. Ya, teman-teman itu perlu diedukasi, dan itu minimal setiap rumah tangga punya tensi, punya cek untuk gula darah, cek untuk kolesterol, gitu seperti itu kan gitu. Nah, emergency kitnya juga yang standar gitu kan. Mereka udah mulai kita edukasi, itulah preventif gitu. Kembali ke tadi isu yang pertama kita bahas tadi mengenai kemampuan industri dalam negeri, manufacturer alat kesehatan dalam negeri dengan yang di luar. Untuk alat-alat yang berkaitan dengan preventif tadi, apakah industri dalam negeri mampu juga membuat itu, Pak? Sangat mampu. Saya bilang tadi ada yang low end, ada yang high end. Ya kita startnya dari yang low end. Low end dulu. Iya, yang untuk yang diagnostik ya, untuk ngecek seperti yang tadi saya bilang tuh, rapid test itu kan preventif tuh. Orang bisa melakukan itu di rumah sama keluarga gitu ya. Kita nggak perlu ke dokter lagi. Seperti itu kan. Ketika ada hasil, ada startup sekarang yang untuk berkonsultasi gitu loh. Kan begitu ya. Jadi media preventif itu sebenarnya tersedia sih. Tinggal kita mau concern yang namanya investasi ya. Nggak bisa kita saat ini, tahun depan, 2 tahun itu akan kembali. Tapi prospeknya sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kuratif itu sasarannya orang sakit, kalau preventif semuanya. Oke. Gitu. Itu yang membuat saya bilang bahwa sebenarnya karena kita 270 juta itu, jadi sangat oke pasar kesehatannya. Tapi kalau yang dilihat kuratif, maka tidak elastis. Tapi kalau yang dilihat preventif, jadi elastis. Apa yang dilakukan? Edukasi bahwa preventif itu penting. Kalau enggak, kita akan harus menjawab kebutuhan dokter, kebutuhan perawat gitu. Dan ini saya rasa bukan di Indonesia aja ya problemnya. Setelah pandemi ini kelihatan banyaknya di Italia sendiri fasilitas kesehatan nggak cukup gitu. Di negara-negara tuh fasilitas kesehatan juga nggak cukup. Artinya apa? Kalau mau preventif. Preventif itu ya alat kesehatannya, ya alat kesehatan yang menuju bagaimana mandiri ya, melayani diri sendiri ya gitu kan, untuk agar mencegah ya, agar bisa mendiagnosa awal kondisi kesehatan kita seperti itu. Kalau kita bicara mengenai prioritas, Pak, tentunya kita tidak memungkinkan atau belum mungkin kali ya kita langsung melakukan semuanya. Kalau dari sisi teknologi tadi Pak Asrul menyampaikan bahwa mulailah dari yang low end teknologi dulu. Tapi kalau kita pisahkan antara kuratif dan preventif, mana yang lebih menjadi prioritas untuk entrepreneur Indonesia untuk memulai bisnis di alat kesehatan? Jelas kalau yang nggak perlu edukasi kuratif.
Need-nya kan mendesak, ya kan, harus ada barang itu di rumah sakit gitu. Ya seperti itu. Tapi tentunya pasarnya ya begitu. Semakin banyak teman-teman yang concern di situ, pasarnya ya tetap segitu gitu loh. Yang diharapkan kan orang sakit ya. Dan tidak ada orang sehat bercita-cita sakit gitu, nggak ada gitu loh. Gua mau meningkatkan kebutuhan alat kesehatan, yang kita gimana nih? Ya, itu nggak bisa kita asumsikan gitu loh. Jadi yang paling enak itu memang kuratif, tapi alangkah baiknya lihat nih apa yang membedakan preventif. Pasarnya semua masyarakat Indonesia. Kita bisa lakukan itu dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Kita lakukan itu seperti itu. Kalau kita bicara preventif, kembali ke masalah budget. Tadi budget dari pemerintah dan budget dari rumah tangga, dua-duanya masih belum dialokasikan ke preventif. Pengaruh mana yang lebih besar antara pemerintah dan kesadaran masing-masing rumah tangga, Pak? Sebetulnya kalau udah nextnya itu kesadaran masing-masing rumah tangga, itu yang paling penting sebetulnya. Tergantung awareness ya. Iya, karena kalau masyarakat, pemerintah itu istilahnya promosi ya, bagaimana preventif, tapi yang beli kan masyarakat langsung. Itu juga mempermudah budget kesehatan yang membuat budget kesehatan untuk kuratif itu akan berkurang. Cuman apa ininya? Edukasi bekerjasama dengan teman-teman industri alat kesehatan untuk membuat alat-alat kesehatan yang sifatnya preventif. Menarik sekali itu. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita harus diskusi lebih dalam, karena teman-teman baik industri maupun pemerintah concernnya ternyata kuratif kok. Baik anggarannya kuratif, teman-teman membuat produknya kuratif gitu. Tapi pasar yang menarik apa? Preventif. Ya gitu. Terima kasih Pak Asrul. Dari 2 serial tadi yang kita bicarakan mengenai investasi di medical devices di Republik Indonesia, ada beberapa poin yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Pak Asrul tadi. Marketnya sangat luas karena didorong oleh jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, sementara kebutuhan dan suplai barang yang dari luar negeri sampai saat ini kita masih banyak tergantung dari suplai dari luar negeri, itu masih belum mencukupi. Kalau kita pisahkan antara kuratif dan preventif, dua-duanya masih sangat terbuka pasarnya. Hanya ada isu yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah kita, yaitu yang pertama adalah bagaimana mempersingkat perizinan industri manufacturer alat kesehatan di Indonesia, kemudian budget preventif dari pemerintah yang kayaknya perlu ditingkatkan, karena ujungnya ini akan mengurangi budget kuratif sebetulnya kalau preventif digelontorkan gitu ya. Kalau tidak salah begitu ya Pak Asrul. Terima kasih sahabat Inspiring. 2 kali session kita bicara dengan Bapak Asrul Sani mengenai investasi medical devices di Republik Indonesia sangat menarik. Yang kurang lebih kita garis bawahi adalah marketnya sedemikian luas dan kita mampu dari sisi teknologi maupun sarana dan prasarana. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga adalah bagaimana peranan pemerintah baik dalam perizinan maupun dalam penggelontoran budget untuk kesehatan rakyat Indonesia. Saya kira 2 session ini cukup memberikan gambaran mengenai investasi medical devices di Republik Indonesia. Kita akan bertemu lagi dengan topik yang sama dengan narasumber yang lebih banyak lagi yang akan membahas dari beberapa sudut pandang mengenai investasi medical devices di Republik Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.